sholawat Nabi. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan, mari oh mari mari baca sholawat Nabi. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Jadilah itu kita semua, jadilah itu kita semua. Ingatlah, semoga kita umat Islam semua
Yang terhormat Kepala Kemenak Kabupaten Luwu, yang terhormat Bapak Kepala Polsek Belopa Utara Kabupaten Luwu, yang terhormat Bapak Lurah Sabeh beserta jajaran, yang terhormat Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu, yang terhormat Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu beserta para pengurus, yang saya hormati Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu beserta pengurusnya, dan para tokoh agama, tokoh pemuda Kelurahan Sabeh, serta para ibu majelis taklim dan mahasiswa KKN dari Sain Palopo ya, dan para hadirin yang saya muliakan dan saya cintai. Acara pembukaan Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kami buka dengan mengajak hadirin dan hadirat membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh sahabat Lina. Kepada sahabat kami persilahkan dengan hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusra dinin kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan tanti kahir kasamin alim. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, sekaligus pembawa hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Sekaligus Haji Nurul Haq MHI. Yang terhormat Ketua Dewan Surya Nahdlatul Ulama Dr. Haji Armin M. Susi. Yang terhormat Ketua Transmisia Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu Dr. Haji Abdul Samad Sanusi MPDI beserta jajarannya. Yang terhormat Camat Bidang Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolsek Bilopa Bidang Utara dan Kemandre Dr. Marino Ishak MH SAG SPD insyaallah menyusul Tenkes. Yang terhormat Ketua BKMT Kabupaten Luwu dan Masjid Ahlul Sabe. Yang terhormat Juara Sabe Bapak Sabrul SD beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Muslimat Hajjah Sadaria SAG beserta jajarannya. Yang terhormat pengurus BKMT Kabupaten Luwu yang sempat hadir bersama kita hari ini. Yang terhormat Ketua Pataya beserta jajarannya. Yang terhormat adik-adik KKN Kelurahan Sabe yang hadir pada saat ini. Yang terhormat yang saya cintai anak-anak Kodrat Marawis siswa MTS Negeri 1 Luwu serta hadirin hadirat yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini di masjid kita Al-Ikhlas Sabe. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan laporan panitia perihal pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW 22 Oktober 2022 Masehi atau tepatnya 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Pertama, Maulid ini dilaksanakan dalam dasar untuk mempererat silaturahim sesama warga negeri ini. Yang kedua, Maulid ini adalah siap agar dapat memberi motivasi untuk meneladani Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Adapun yang ketiga, Maulid ini kita laksanakan adalah salah satu agenda Nahdlatul Ulama untuk menghidupkan agama Allah dan Rasulullah, yaitu agama Islam secara tanpa. Adapun dana yang kita gunakan dalam peringatan Maulid ini adalah sumbangsi sukarela dari warga Nahdien. Sekian laporan kami atas partisipasi Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Sebagai penutup, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama oleh Bapak Lurah Sabe, Bapak Sabrul ST. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat.
hormati Ketua NU Kabupaten Luwu dan pengurusnya, yang saya hormati Dewan Syuro Habib NU Kabupaten Luwu, yang saya hormati Ketua Muslimat NU Kabupaten Luwu dan pengurusnya, yang saya hormati Pak Kapolsek serta undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih sempat hadir bersama di tempat di masjid yang berada ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan oleh kaum lain NU Kabupaten Luwu. Kemudian selawat tasbih yang kami lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum hadirin yang saya hormati, saya berterima kasih banyak pada warga dari NU Kabupaten Luwu yang pada hari ini berkesempatan melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kabupaten Sawit. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya selaku pemerintah. Ini adalah kebanggaan kami selaku pemerintah dan warga Kelurahan Sawit. Ternyata Kelurahan Sawit, masjid yang kecil ini dijadikan pusat pelaksanaan Maulid di sebuah organisasi besar di Indonesia. NU adalah organisasi yang terbesar di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan NU? NU ini adalah garda terdepan ekonomi sekarang ini. Ada presidennya, wakil presidennya. Wakil presiden kan orangnya NU. Ada beberapa menteri, menteri agama, menteri BUMN, Tauhid, menteri desa, menteri tenaga kerja, semua orangnya NU. Alhamdulillah, sebuah kesempatan juga yang sangat berharga buat saya. Di hadapan warga hadirin, saya berdiri menyampaikan kata sambutan yang seharusnya yang hadir di hadapan ini adalah minimal bupati atau wakil bupati yang menyampaikan sambutan di hadapan kita semua. Ini adalah sebuah harapan, sebuah kebanggaan bagi saya selaku kelurahan, sebagai warga di Kelurahan Sawit. Dan harapan saya ke depan, mari kita pikirkan, kalau hari ini kita ada di masjid yang kecil ini, mudah-mudahan tahun depan kita berada di lapangan dengan semua semangat. Kalau perlu, jangankan bupati, wakil presiden kita bisa hadirkan, menteri kita bisa hadirkan. NU adalah sebuah organisasi yang sangat besar dalam Republik ini. Kemudian kan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada keluarga hadirin, terima kasih juga bahwa di Kelurahan Sawit ini kami anggap bahwa aman-aman saja oleh dukungan-dukungan dari pengurus NU, sehingga kegiatan kita sehari-hari bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Sawit. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi lebih baik dan menjadi berkah, menjadi syafaat Rasulullah untuk kita semua. Demikian, atas kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu, Bapak Kiai Haji Abdul Samad MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan, Bapak Lurah, perlu dipahami, insya Allah Pak Lurah ini adalah warga Nahdlatul. Iya Pak Lurah, makanya beliau memberikan semangat dengan kita NU besar, pelaksanaan Maulid kecil. Insya Allah Pak Lurah, yang penting sumbangsi kita. Tahun depan saya akan adakan di lapangan. Amin, amin. Dan yang akan saya datangkan adalah sekalian beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Sayyid Abdurrahman Assagaf Buang Mekah. Beliau itu adalah tokoh besarnya dari kalangan Thariqah Sabandiyah. Jadi kalau insya Allah jika saya masih sehat, saya masih pegang NU, saya akan datangkan semua keluarga besar dari Thariqah yang ada di Kecamatan Juloka. Besar Pak. Pertama di Sabit sendiri, yang kedua di Lebani, yang ketiga di Padang, yang keempat di Lawak, kemudian di Patone, dan khususnya di Kampung Bugis Cidalang. Saya sudah ikuti semua kegiatan maulidnya, dan insya Allah saya akan datangi satu persatu uangnya untuk ikut rapat dan pengajian akbar di lapangan. Insya Allah. Oleh karena itu, kepada sahabat-sahabat saya, pengurus NU, pengurus muslimah, pengurus partayat, dan insya Allah dari anak pelajar di PPNU bisa kerjasama menggiatkan kegiatan ini, karena Maulid Nabi merupakan underbone dari orang-orang Nabi. Apapun rintangannya, apapun gelombangnya, NU tidak akan pudar untuk tidak melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itu NU underbone. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Kenapa saya kurang hafal nama beliau ini sebagai ketua dari organisasi yang ada di Luwu. Kemudian
untuk ikut serta dalam partisipasi ini karena beliau sesungguhnya adalah warga dan termasuk adalah pengurus dari Nahdliyin atau NU Nahdlatul Ulama. Beliau itu stok lama, hanya tenaga baru. Ya, beliau saya tahu karena beliau adalah menantu dari underbonya orang-orang NU di Palu. Saya kira itu sambutan saya, mudah-mudahan bisa kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, awam kita untuk tentang hal berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan terima kasih atas sumbangan kita semua sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di antara kita, dan sekali lagi saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendengarkan salawat Mahdul Qiyam yang akan dibawakan oleh para sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu. Kepada sahabat saya persilakan. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, diharapkan kepada para hadirin sekalian, mohon silakan berdiri sama-sama ya, berdiri. Yuk, boleh berdiri semua. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Desa Kabupaten Luwu, Bapak Dobrandes Nurul Haq MHI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu min maqam al-akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu bersama dengan Badan Otonom. Alhamdulillah hadir Ketua Dewan Suro, Ketua Dewan Kampis, bersama dengan seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Luwu. Hadir Ketua Muslimat dengan pengurus yang hadir, sempat hadir pengurus Papayat, pengurus Ansor. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kabupaten Luwu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Kamangpet. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Sabit. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, serta hadirin jamaah masjid Al-Ikhlas Sabit, serta orang tuaku, teman-teman lebihku kehadirin yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kadang hidup, kadang mati, ya. Tidak harus hidup terus. Kadang-kadang juga mati dulu, baru hidup. Yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan siang ini sebenarnya waktu tidur kita, waktu tidur siang, tapi kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebenarnya saya agak berat menerima amanah dari Pak Ketua untuk membawakan hikmah maulid ini, karena masih banyak yang senior. Tapi beliau katakan, Bapak kan stok lama, orang baru tapi sudah lama juga sini pernah tugas. Ya, karena saya pernah tugas juga tahun 2002 menggantikan Pak Nasrul, Ketua Pembangunan Masjid ini, Pak KUA Belopa 2002 sampai 2005. Sehingga stok lama namanya. Sehingga mungkin karena dasar itu saya diberikan amanah menyampaikan sebagai warga Nahdlatul Ulama. Jadi orang pengurus ulama, pengurus NU itu adalah ulama semua. Jadi jangan sembarang masuk pengurus, karena harus tembe terus, siap jadi naib kapan saja dan dimana saja. Ya, karena NU ulama itu al-ulama pada sebutkan dia. Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi pengurus NU, ulama dalamnya adalah penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita pun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah
dengan kita memperingati hari lahirnya ini, yang mungkin kalau disadari sudah beberapa kali Pak Lurah ya, sudah berkali-kali dilaksanakan baik di masjid, di sekolah, di madrasah, ya kan ini ibu kota juga. Ya, tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan sejarah dan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bahas sejarahnya ini, sejarahnya Maulid atau kelahiran Nabi panjang sekali, bisa sampai 2 hari, tidak selesai. Itu saja bahasa ini. Kalau kita mau terjemahkan itu, kita bahas luar biasa namanya. Tadi kita ini tradisi Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun itu dari tarekat Al-Watiyah, dari tarekat mana saja, tapi kalau mereka sudah melaksanakan salawat, berasanji, itulah tradisi-tradisi Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang berasanji, ada orang sudah salawatan, sementara tidak mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama, sudah salah besar, karena tradisinya, ajarannya sudah dilaksanakan. Ya, itu penting, karena banyak orang tidak mengaku kalau disebut warga NU, tetapi tradisinya dilaksanakan. Nah, padahal tradisi Nahdlatul Ulama begitu melekat, karena beliau, para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama adalah ulama-ulama besar, pejuang-pejuang kita yang tadi diperingati hari santri nasional. Ya, secara seluruh Indonesia diperingati hari santri nasional tanggal 22 Oktober tahun ini. Kita warga NU, kita bersama-sama juga ada secara langsung dari Pak Menteri Agama, Pak Wakil Presiden, dalam rangka mengenang daripada pejuang-pejuang pendiri Nahdlatul Ulama yang berasal daripada pondok-pondok pesantren. Walaupun sekarang ini pondok pesantren sudah banyak juga organisasi lain yang mendirikan. Dari Muhammadiyah silakan, ada pondok pesantren dan Akam, Muhammadiyah silakan. Tapi intinya adalah disitulah pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi kita harus betul-betul berdoa mengenang jasa-jasa para pejuang-pejuang nasional yang tentunya lebih banyak, karena ini organisasi besar, lebih banyak dari pejuang Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengambil hikmah daripada Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad lahir dengan ujian. Tadi kita diuji, apa kita sabar atau tidak, rusak baiknya kain terbakar atau itu, karena bau, ada sedikit masalah. Kita diuji. Nabi juga, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ujian. Karena kita manusia baru sedikit diuji, langsung patah semangat. Apalagi yang udah uji, baru putus cinta, langsung mau minum racun. Na'udzubillah. Baru masih sedikit masalahnya, masalah itu langsung tersebar. Lebih banyak ilmunya daripada kuahnya. Dirusak itu. Dan dengan cara itulah Rasulullah mengatakan, ada masalahmu, selesaikan dengan musyawarah. Wasalu bil amr fa iza azalta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah apapun itu. Kadang-kadang orang tidak paham apa yang disampaikan baik, tapi penerimaannya tidak baik. Itu masih terjadi. Istilahnya orang salah paham atau gagal paham. Yang masih muda kalau salah paham, tapi kalau gagal paham, nah itu biasa merusak. Gitu Bapak Ibu ya. Sehingga kita diminta oleh Rasulullah SAW apapun masalah kita, pertama
sabar. Dan selanjutnya dimusyawarahkan. Ya, mudah-mudahan dalam musyawarah itu membawa mufakat, membawa hasil solusi yang terbaik. Kita kan manusia punya masalah, organisasi juga punya masalah, termasuk ilmu. Ilmu itu besar, tapi banyak orang tidak mengaku ilmu. Ada juga orang yang mengaku ilmu, tetapi tidak mau terlibat dalam ilmu. Banyak itu seperti itu. Nanti ada bagusnya, yang baru saya juga warga ilmu. Tapi setelah ada masalah, saya juga warga ilmu. Nah, itu bahaya itu. Ya, enaknya saja, susahnya tidak mau bersama-sama bertanggung jawab. Ya, kita harapkan susah senang sama-sama kita. Ya, besar sekali itu ilmu sebenarnya. Apalagi di daerah Wal Mas'ul luar biasa. Mungkin rata-rata di sana 90% warga Islam itu warga Nahdliyin. Karena beliau pernah mendatangkan pengurus ketua kampus pusat saya Akil Siras. Ya, dia panggil langsung dari Jakarta. Masya Allah. Jadi pada saatnya kita ragu warga Nahdliyin, wakil presiden orang kita. Beliau banyak programnya di sana. Beliau perintahkan PUPR, ini sudah banyak sampai ke daerah. PUPR bantu itu pesantren. Ya, sekarang ini MCK-nya itu dibantu oleh PUPR melalui perintah wakil presiden. Ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah ya luar biasa pengalamannya. Kalau ada masalah yang bersurat sama beliau. Ya, warga Nahdliyin, kalau kita di ini belum punya gedung NU, bisa kita bersurat ke beliau. Termasuk Menteri Agama, Ketua Ansor Pusat. Menteri Agama kita ini, Yakub Khalil Pomas. Beliau adalah Ketua Ansor Pusat. Luar biasa, banyak orang-orang kita ini bagaimana mengambil kesempatan sesuai dengan prosedurnya. Mudah-mudahan dengan orang-orang besar yang di sana ya, kita di Lumbung ini bisa akan dibantu pelan-pelan ya. Kalau perlu ada warga itu langsung ke Jakarta ya, termasuk ketua MC kalau di anak cabang ya, di Lamasi itu kan orang besar juga, orang luar negeri, sering ke Jepang, sering ke Jakarta. Jadi insya Allah mudah-mudahan akan tumbuh, apalagi semangatnya tadi kita berselamat apa disampaikan Pak Ketua Tamfiz, yang disampaikan Pak Lurah, ya, mana kita sama-sama berbangga hati menjadi warga Jamiah Nahdlatul Ulama dengan bangga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, hikmah yang mulai kita ambil dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inilah kita yang perlu kita jaga, NKRI yang merupakan harga mati bagi warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena Nabi diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya warga NU saja, tapi bagi yang lain-lain. Kita menyampaikan yang baik-baik pada mereka. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaihi. Barang siapa yang suka berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang jahat, wa man asa'a fa alaiha, barang siapa yang jahat, maka kejahatan yang kita lakukan itu kembali juga kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang tidak paham itu, suka memfitnah, suka bicara belakang, suka bicara tidak bagus, padahal yang cerita dirinya sendiri. Kan banyak seperti itu. Lebih senang dicerita orang daripada kejelekannya sendiri. Karena sebenarnya menurut orang baik, menurut filsafat, orang yang baik itu ada empat.
Jadi orang yang baik itu ada 4. Yang mana itu? Orang yang senantiasa melihat bahwa mengingat kebaikan orang lain. Kita ingat kebaikannya orang, kita ingat kebaikannya Pak Ketua, Pak Kapolsek, Pak Lurah, dan kita semua ingat kebaikannya Pak. Jangan 100 kebaikannya, 1 kejelekannya. Yang sering diingat-ingat kejelekannya yang 1, nauzubillah. Walau banyaknya kebaikannya, kejelekannya terus diingat. Perintah agama kita, ingat kebaikannya. Gitu Pak ya. Ingat kebaikannya. Jadi ingat kebaikan orang lain. Itu orang baik itu. Kalau ada orang yang suka kebaikannya orang, lupa kebaikannya orang jelek itu. Kesimpulannya seperti itu. Kebalikannya. Orang yang baik yang kedua adalah yang suka melupakan kebaikannya sendiri. Nah, kalau ada kebaikan tak usah disebut-sebut. Kalau bukan karena saya, tidak mungkin jadi pegawai. Kalau bukan karena saya, tidak mungkin jadi pegawai honor. Tidak mungkin pada menjadi guru dan sebagainya. Tidak usah diingat-ingat itu kebaikan kita. Lupakan itu kebaikannya, kebaikan kita. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Karena itu lahan pahala bagi kita. Barang siapa yang sering ungkap-ungkap kebaikannya, pelan-pelan itu terkikis itu pahalanya. Hilang nanti pahalanya. Nauzubillah. Jadi jangan bisa diungkit-ungkit kebaikan kita. Kalau bukan karena saya, tidak mungkin begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah suka melupakan kejelekannya orang. Nah, kalau ada yang berbuat tidak baik, doakan saja, lupakan itu. Tak usah diingat-ingat kejelekannya. Ya itu orang baik itu. Ya, tak usah diingat-ingat itu. Lupakan saja. Kemudian yang keempat adalah senantiasa melupakan dan mengingat kejelekannya sendiri. Nah, itu orang bagus itu. Karena kita kan banyak kejelekan. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, itu hanya Allah. Kita manusia tempatnya hilang dan salah. Itulah manusia. Maka kita harus senantiasa mengingat kejelekan kita sendiri. Tidak usah ingat kejelekannya orang. Pusing itu, bisa ke stres. Kalau sudah stres begini, stop. Kata kenapa? Karena kita ingat saya kejelekan orang, lupa kejelekan apa ya sekali kejelekan tak. Ya lebih banyak kejelekan daripada orang lain. Ya maka bagi orang yang baik menurut agama kita dan menurut para filsafat filosofi, orang yang baik itu tadi itu 4, terutama dilupakan itu kebaikannya sendiri, tapi diingat kejelekannya sendiri. Insyaallah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Tak usah kita mungkin itu orang agama lain. Kita agama kita sendirilah kita perbaiki ibadah kita. Mereka jalan sendiri. Dan menurut kemarin Makkah, manusia ini diberikan Allah Rahman. Ya. Tapi yang orang Islam diberikan Rahman dan Rahim. Bukan tugasnya saja ustaz, ya, guru mengingatkan kita semua. Kalau kita mau sukses dan jangan marah kalau diingatkan. Karena kenapa? Kalau kita diingatkan berarti kita masih sayang kepada kita. Sama dengan Allah. Allah mengingatkan kita dengan ujian, mungkin sakit dan sebagainya. Allah menguji kita itu. Mungkin supaya kita punya dosa-dosa di kuburan dengan diberikan ujian berupa sakit dan sebagainya. Ya, kita menyalahkan Allah. Baru sedikit saja hilang buahnya langsung Allah murka sama saya mungkin begini. Tidak bisa diburu sangka kembali pada kita muhasabah diri kita saja. Mungkin saya begini, mungkin saya begitu. Nah, jadi kita selalu mengingatkan ibu yang tidak ada orang sempurna. Saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Pak Ketua Kampus, Pak Kapolsek, tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita semua tidak ada yang sempurna. Jadi tugas kita menurut agama kita saling mengingatkan siapapun itu. Nah, kita saling mengingatkan, mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin insyaallah. Mungkin saya akan sampaikan karena sudah menjelang salat asar.
Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh warga Nahdliyin Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan seluruh jamaah yang hadir, dengan seluruh organisasi badan otonom yang hadir, insyaallah kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Maulid yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Haji Nurul Haq MH. Kepada beliau kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita dapat memetik hikmah di balik tausiah singkat tersebut. Amin Allahumma amin. Selanjutnya atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sahabat yang telah bersedia hadir pada hari ini, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan dari terselenggaranya acara kita hari ini. Selanjutnya acara istirahat, kami mempersilahkan kepada hadirin Bapak Ibu sahabat untuk menikmati ala kadarnya hidangan kami. Dan dengan berakhirnya acara istirahat, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan saya mengajak kita untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Nabi, mari oh mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan, mari oh mari baca sholawat Nabi, mari oh mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi